Apa contoh yang tadi beliau sampaikan? Kadang-kadang kita dapatkan dalam dunia pemikiran orientasi orang macam-macam. Ada yang senangnya bekerja mengumpulkan harta saja, ada yang senangnya untuk ibadah saja, ada yang senangnya untuk belajar saja dalam kehidupan, ada yang belajar, ada yang ingin menyempurnakan spiritual sampai ke gunung, sampai ke lembah, sampai ke macam-macam ya. Ada yang senang mengumpulkan harta, ada yang senang jabatan. Maka Islam menggabungkan semua itu sebagai jalan pertengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim habibi. Wa syukrulillah alladhi a'tani fursatan li ahdura ila hadzal makan. Bidayatan uridu an u'arifu nafsi, ismi ana Abdul Wahid, wa ji'tu min qaryah Madura, wa ta'allamtu fi ma'hadina al-mahbub al-musamma bi ma'had manba'il ulum Batabata, wa hunaka qad ta'allamtu 'anil umul al-kathira misla ilmul hadis wa ilmu tafsir wa ilmu al-balaghah wa kadzalika ilmu al-lughah misla al-lughah al-arabiyyah wa kadzalika al-injiliziyah wa kadzalika al-lughah as-siniyah. Baik, ini namanya Abdul Wahid dari Madura. Ya, cuman pas nyampe sini lupa bahasa Indonesia. Wa min Madura fa inna mawasalahuna wa nasiya al-lughah al-indonesia. Akala nasi katsiran fa nasiya. Ini banyak makan nasi dilupa. Nasi itu bahasa Arabnya lupa ya, nasiya. Nah, fadhal. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'tu 'anil mabahith al-katsira al-hasanah min suyuna fi hadhihi al-laila. Qad sami'tu 'anifan 'anil mabahith anna al-islam dinus salamah wa anna al-islam dinun wasatiyah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wal mas'ul al-as'ila fi hadhihi al-laila كيف المراد باللفظ الوسط. هذه الأسئلة هو الأول. والثاني كم عندك أسئلة؟ ثاني. طيب. والثاني أنا أريد لأنني جئت من مادورة، أنا أريد لجامع الشيوخ الذي يكون في هذا المجلس أن أأتيني الوصية الحقيقية عن الإيمان وكذلك التقوى. هكذا. الله يبارك فيك الطالب الأخ عبد الوحيد على ما تقدمتم به، فجزاكم الله خير. فننتظر ونشتاق إلى الإجابة من قبل المشايخ ويتفضل به Syekh Ahmad Shadiq. Jadi ada dua pertanyaan dari beliau. Yang pertama, makna firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya di ayat 143 paling kiri sebelah atas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wa makna kalimat wasata fi hadhihi al-ayat al-karimah. Wa tsaniyah wa yarghab fi an tuqaddim lahu nasiha wal mau'id hasanah fima yuqimuhu fi al-istiqamah fima yata'allaq bi islamihi wa imanihi wa ma ila dhalik. Falyatafaddal mashkura. أظن أولا نترجم السؤال لهم. تفضل. ترجمة؟ تفضل. تترجم السؤال من اللغة العربية الإندونيسية للناس. نعم خلاص ترجمت. شكرا على الفرصة. أولا أحييك على لغتك الجميلة، لغة عربية ما شاء الله جيدة، وأتمنى أن ينضم إلى هذه اللغة الجميلة حفظك للقرآن الكريم. أتمنى أن تكون خاتما للقرآن الكريم. بارك الله فيك وأهلا بك في مصر وفي الأزهر إن شاء الله. Insyaallah. Beliau mendoakan semoga Anda menjadi bagian dari ahli Quran, konsisten dalam menghafal Quran, dan beliau juga berharap suatu saat Anda bisa menjadi siswa di Universitas Al-Azhar insyaallah. Baik. ثانيا بالنسبة لسؤالك الأول أظن يحتاج إلى محاضرة خاصة به عن وسطية الإسلام، لكن إذا سألت عن تفسير قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الكلمة الواقعة في وسط سورة البقرة تحديدا، الآية المتوسطة بين عدد آيات سورة البقرة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم وعلوم القرآن. وسطا يعني متوسطة، يعني معتدلة، يعني الأفضل والأحسن في كل شيء، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني كثير. حتى إذا فتحت كتب التفسير يا مولانا
تجد يعني آراء كثيرة جدا كلها تدل على معنى وسطا. Baik. Masya Allah, ini dengan sangat tawadhu beliau menyampaikan sebetulnya satu pertanyaan ini butuh sesi muhadarah khusus, satu pengajian khusus tuh ya. Bahasanya sangat panjang, tapi saya ingin berikan beberapa tampilan mu'jizat dalam Al-Quran. Wasata itu ya Mas Abdul Wahid dan teman-teman semua, itu adalah titik pertengahan yang paling sentral, tengah-tengah. Jadi di bahasa Arab itu ada wastun, ada wasatun. Syekh Ahmad Syuwairi fi ahli lughah, ini min majma' lughah al-arabiyyah, Syekh Ahmad bin Lib ya. Huwa allafa kitaban tadribat al-lughawiyyah bayyana fihi al-farq bainal wasat wal wasat. Ya, jadi kalau wastun itu tengah-tengah. Jadi tengah tapi enggak persis tengahnya. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau wasatun itu pasti di tengah. Tidak miring kanan, tidak miring kiri seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Shadiq tadi. Pasti di tengah-tengah di sini. Ya, di tengah. Karena itulah di antara mukjizat Al-Quran, ayat ini pun persis berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Dan ayat yang berbicara tentang pertengahan ini ada di ayat 143. Ya, bukankah 143 itu pertengahan dari 286? 286 dibagi 2 berapa? 143. Ini bagian dari mukjizat Al-Quran, bagaimana menempatkan ayat sesuai dengan konteksnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian engkau umat yang pertengahan, sampai ayatnya pun terletak di paling tengah-tengah. Tafsir yang paling indah kata beliau adalah, maka orang Islam itu selalu berada di tengah dalam nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau sudah positif ada yang baik-baik, maka Anda berada pada posisi yang baik itu. Tidak miring kanan kemudian terlampau boros. Kalau Anda misalnya ingin berderma, jangan terlalu berlebihan sampai kemudian muncul sifat-sifat yang kemudian terkesan tidak baik di situ. Ada pandangan ria, ada pandangan gak bagus, sampai kesulitan dalam memberikan nilai kebaikan tadi. Kalaupun Anda melihat orang-orang yang berbuat buruk, jangan dihukumi buruk sepenuhnya, karena boleh jadi besok lusa dia menjadi baik. Sikap itulah yang harus ada di pertengahan sebagai umat wasata. Tafsirnya banyak, Anda bisa temukan di banyak kitab tafsir. Kata beliau, para ulama telah mengarang banyak hal tentang ini. Baik, jelas sampai di sini? Baik. Nah, fadhal Syekh. سامحني يعني، لكن بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. إذا نظرنا إلى الديانات والفرق والمجموعات والأنظمة والأفكار تجد شططا، بعضهم يهتم بالجانب الروحي، وبعضهم بالجانب العقلاني، وبعضهم بالجانب النفسي، وبعضهم بالجانب الفكري، وبعضهم بالجانب المادي، أموال. ولكن الإسلام جمع بين كل هذا، لم ينس حظ المسلم في شيء، ولم يترك حظ المسلم في شيء من هذا. فالإسلام يجمع بين روح المسلم وقلبه وعقله وفكره. هذا هو الإسلام، وهذه عظمة الإسلام. وعليكم أيها الإخوة المسلمون أن تفتخروا بدينكم وقرآنكم. Dan beliau tadi menyempurnakan contoh yang tadi saya sampaikan. Ini sangat luar biasa contohnya. Dan kata beliau, contoh itu kadang memperjelas sebuah teori yang disampaikan. Apa contoh yang tadi beliau sampaikan? Kadang-kadang kita dapatkan dalam dunia pemikiran, orientasi orang macam-macam. Ada yang senangnya bekerja mengumpulkan harta saja, ada yang senangnya untuk ibadah saja, ada yang senangnya untuk belajar saja dalam kehidupan, ada yang belajar, ada yang ingin menyempurnakan spiritual sampai ke gunung, sampai ke lembah, sampai ke macam-macam ya. Ada yang senang mengumpulkan harta, ada yang senang jabatan. Maka Islam menggabungkan semua itu sebagai jalan pertengahan. Itulah wasata. Dia orang Islam itu bukan cuma di masjid, ke kantor dia bawa spirit masjid dia. Kemudian dia belajar ke kampus, bawa spirit keislamannya. Maka pertengahan itu artinya dia bekerja di semua level kehidupan dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dia jangan sampai terlalu miring ke masjid, tapi misalnya ke kampus tidak. Ya, ingin menghafal Quran tapi nggak belajar. Anda menjadi penghafal Quran yang bodoh karena tidak ada ilmu kemudian mengiringi Anda. Silakan menghafal, silakan belajar, silakan bekerja, silakan beraktivitas. Itulah contoh terbaik dalam kalimat wasata. Paham insyaallah? Baik. النصيحة نختم بها وأوصيك بما أوصاني به شيخي وأوصيكم جميعا بهذه الوصية واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا ما أوصانيه شيخي وأوصيك وأوصيكم بها وأوصينا جميعا إن شاء الله. Beliau menyukupkan tadi minta nasihat. Ini adab yang sangat indah dari Syekh Ahmad. Ini adinda kita meminta nasihat kepada beliau. Kata beliau, saya berikan nasihat kepada Anda seperti guru saya memberikan nasihat kepada saya. Jadi kalimat yang lembut, kalimat yang tawadu, dan ini memberikan isyarat bahwa Anda diterima sebagai muridnya itu. Jadi guru memberikan nasihat kepada murid, murid memberikan nasihat kepada murid lagi. Apa nasihatnya? Min suratil Baqarah min ayat 282 fi akhiril ayat.
Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Beliau menyampaikan satu nasihat di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282. Apa nasihatnya? Wattaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Dengan peningkatan takwa itu, maka Allah akan mengajarkan kepada Anda berbagai pengetahuan yang Anda butuhkan dalam hidup. Ini kalimat yang sangat indah karena Anda tadi Anda belajar tadi bahasa Inggris, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Beliau sampaikan demikian di pesantrennya di Bata-Bata ya. Baik, maka tadi beliau ajarkan kunci yang sangat dalam. Ini semua kunci yang disebutkan oleh semua pembelajar dan semua ulama. Kunci pertama bagi semua pembelajar adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwanya meningkat, maka semua pintu keilmuan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi Anda untuk mendapatinya.